Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini pagi menjelang siang ya. Baik dari nanti teman-teman yang belajar di sini secara offline maupun teman-teman yang belajar online di luar sana. Saya ucapkan selamat datang di Rumah Hebat Fatonah, rumah belajar inklusi. Di sini kita akan membahas tentang peraturan YouTube tahun 2021. Per tanggal 1 Juni 2021 itu diterbitkan peraturan baru tentang YouTube ya, yaitu baik yang subscribernya sedikit maupun subscribernya yang sudah termonetisasi yang di atas 1000 itu sudah ada iklannya semuanya, tapi yang belum ada 1000 subscriber itu iklannya nanti sepenuhnya 100% menjadi hak milik YouTube. Kalau sudah termonetisasi di atas 1000 itu baru ada pembagian hasil. Itu yang pertama. Jadi semua YouTube baik baru satu subscriber maupun yang sudah ribuan subscriber itu iklannya semua sudah ada. Lalu yang kedua, pengenalan sketsa wajah atau perlindungan dari wajah seorang YouTube memberikan menu tentang perlindungan dari wajah. Contohnya seperti ini. Misalkan saya merekod Umi, misalkan apa merekod selfie, apa merekod siapa, itu nanti ketika tak rekod itu saya ada misalkan istilahnya itu apa, istilahnya saya itu menidentifikasi tentang selfie atau mengumpulkan tentang selfie. Mengumpulkan tentang selfie ya, itu nanti itu bisa dikenakan klaim ya, klaim atau perlindungan. Nah nanti juga bisa dikenakan klaim, itu bisa diklaimkan seperti itu. Itu sepemahaman saya ya, ketika saya itu kan ada email dari official YouTube yang menjelaskan tentang itu. Lalu gini ya, untuk selanjutnya di dalam YouTube itu selain pengenalan perlindungan dari wajah, juga ada yang namanya klaim hak cipta. Nah, jadi semua video yang ada vokalnya ataupun reupload video atau apa itu diidentifikasikan dengan klaim hak cipta. Misalkan sudah diupload sebelumnya oleh orang lain. Jadi ketika kita membuat konten apapun, lebih baik kita menggunakan konten yang original. Nah itu kalau dengan mungkin kita membawa aplikasi bawaan ya, katakanlah mungkin sebagai contoh video show atau KineMaster ataupun apapun, itu bisa teridentifikasi klaim hak cipta. Nah lalu bagaimana kita bisa menggunakan background yang ada di dalam dashboard YouTube, ataupun kita juga bisa menggunakan apa ya istilahnya, bisa menggunakan video-video atau suara-suara yang original milik kita pribadi, itu mungkin kita bisa. Tapi ketika sudah digunakan oleh orang lain itu bisa teridentifikasi dalam klaim hak cipta. Nah lalu yang selanjutnya, misalkan kita upload video ketika menggunakan supaya bisa naik subscribernya, itu kita bisa menggunakan video source ya, video source atau video pendek yang durasinya maksimal 1 menit, minimal 18 detik. Nah itu bisa digunakan dalam source itu sendiri, dalam video source.
Nah, video short itu nanti bisa monetisasi sendiri. Itu yang selanjutnya itu. Lalu yang selanjutnya adalah video story, YouTube story. YouTube story itu di Indonesia belum ada ya, adanya di luar negeri, itu di Amerika atau di India itu sudah ada, tapi kalau untuk di Indonesia itu belum ada. Nah, lalu selanjutnya adalah monetifikasi itu pasti ada tentang ini ya, dari Amerika itu menetapkan berapa persen, 30% dari pendapatan penonton dari Amerika itu menjadi pajak Amerika. Nah, tapi itu makanya di dalam istilahnya, ketika itu kita milih opsi, kita harus menyetujui saja. Kalau tidak menyetujui ketika dimonetisasi tentang Amerika itu, kita akan mendapatkan potongan dari penghasilan keseluruhan kita sebesar 30%. Misalkan penghasilan kita itu 10 juta, dipotong punya Amerika sama dipotong semuanya, itu totalnya berarti 3 juta rupiah. Tapi kalau kita menyetujui peraturan yang diterapkan oleh Amerika, itu kita hanya dipotong sebesar, misalkan penontonnya itu dari Amerika mendapatkan 3 juta, penghasilan kita 10 juta, nah, kita hanya dipotong 300.000 atau 30% dari penonton Amerika itu saja, seperti itu. Lalu penonton dari YouTube Go itu juga bisa termasuk bisa termasuk masuk dalam review untuk jam tayang sama review untuk berapa kali ditonton ya, itu juga termasuk. Lalu yang selanjutnya, ketika kita menonton sebuah video itu minimal harus 2 menit ya, jangan kurang dari 2 menit ya, minimal 2 menit. Kalau kurang dari 2 menit itu dianggap spam, dianggap sampah. Makanya kecuali video pendek ya, lain kalau video pendek. Kalau video panjang itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di dalam YouTube kita untuk para YouTuber kita tidak boleh mengklik iklan sendiri. Ya, tidak boleh mengklik iklan sendiri ya untuk di dalam YouTuber. Terus yang selanjutnya, fungsi tag itu sudah tidak berfungsi lagi. Yang berfungsi adalah sekarang itu deskripsi sama judul yang menarik dan deskripsi yang menarik. Teks gimana? Apa? Teks gimana? Teks apa? Tag itu hashtag kayak hashtag ya. Hashtag yang pakai misalkan ada video. Nah, video tentang misalkan iklan tercupang terlaris 2000, ikan cupang terlaris 2021 misalkan. Nah, nanti kan hashtagnya biasanya kita buat ikan cupang, iklan terlaris, ikan 2021, cupang 2021, cupang kenyang, cupang besar, cupang bagus, cupang di Solo, cupang di Karanganyar misalkan, kayak itu hashtagnya. Itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau zaman dulu itu berlaku, tapi sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh, pengaruhnya sangat kecil. Hashtag itu berfungsi untuk menemukan itu ya, YouTube, biar kita itu istilahnya, video kita itu supaya bisa mudah dicari gitu. Tapi sekarang sudah tidak terlalu berlaku gitu. Yang berlaku adalah deskripsi sama judul. Lalu konten berbau sara juga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk di YouTube ya, terutama YouTube di Indonesia itu tidak diperbolehkan konten yang berbau sara itu. Lalu ketika kita dalam penguploadan kita menggunakan klaim hak cipta orang lain, kita melanggar 1 kali, kita kena suspensi, tidak bisa upload seminggu.
Melanggar 2 kali, kita tidak bisa upload 2 minggu. Melanggar 3 kali, kita tidak bisa upload selama sebulan ya. Seterusnya, konsekuensinya channel kita harus dihapus dari sana. Nah, itulah peraturan terbaru yang ada di YouTube. Lalu ketika kita membuat video shorts itu di YouTube, kita bisa membuat video dalam format potret ya, atau vertikal. Itu untuk pembuatan dalam video shorts seperti itu. Terus shorts itu tulisannya SHORTS ya, shorts SHORTS. Nah, seperti itu. Itu biasanya nanti kita membuat untuk pembuatannya dalam bentuk vertikal. Begitu yang bisa kita jelaskan untuk peraturan terbaru 2021 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa dukung channel Cak Disabilitas Karanganyar untuk mengembangkan rumah belajar yang inklusi, yaitu rumah belajar Rumah Hebat Fatona. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang bagus ya, dan disebarkan atau di-share ke orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Hebat Fatona, kreativitas tanpa batas.